sehingga salah satu di antara mereka mengambil jalan pintas untuk berceraikan. Jadi itu belum terungkap. Dan itu pun hanya sebatas dalam persidangan nanti dan dimuat dalam berita acara. Kecuali nanti kalau putusan Tiga bawang dulu ya. Ada. Dari Rizky Safarudin ya Pak, dan Nadia Mustika. Iya. Pertanggal Terus apa yang perlu? Ya, pertanggal berapa Pak ajuin gugatan, dan mungkin atas dasar apa mungkin mengajukan gugatan pihak Rizky-nya sendiri Pak? Pendaftaran tanggal 23 November 2021. Yang mengajukan adalah Rizky ya, suaminya. Kemudian ini sudah sidang pertama tanggal 2 Desember 2021 kemarin, Kamis. Dan sidang yang kedua adalah besok tanggal 9 Desember. Isi materi gugatan yang diminta dari pihak Rizky Pak, apakah hanya ingin cerai saja atau ada harta gono gini atau anak? Enggak ada. Dia murni cerai aja. Kalau ini Pak, mungkin yang mengajukan Rizky sendiri atau diwakilkan oleh pengacaranya Pak? Secara ini kan formalnya secara material kan Rizky ya. Rizky pengaju tapi dikuasa sama kuasa hukumnya. Pak, izin tanya Pak, untuk yang sidang tanggal 2 kemarin itu yang bersangkutan itu kan agendanya mediasi ya, yang bersangkutan datang kah atau penggugat aja atau tergugat juga datang atau seperti apa Pak? Bentar ya. Gimana? Iya, sidang perdana kan agendanya mediasi. Dalam mediasi tersebut yang hadir tuh siapa Pak? Penggugat, tergugat atau salah satunya atau dua-duanya hadir Pak? Sidang pertama itu belum mediasi sih, karena sidang pertama itu kan menghadirkan para pihak. Yang sidang yang pertama tanggal 2 itu yang hadir hanya kuasa hukum dari Rizky ya. Kuasa hukumnya aja, Rizky-nya belum hadir. Pihak istrinya juga belum. Jadi sidang kedua itu agendanya untuk menghadirkan prinsipal Rizky dan memanggil yang untuk kedua kalinya istrinya. Jadi mediasi itu belum dilaksanakan karena memang prinsipalnya belum pada hadir. Terima kasih Pak. Yang lain mungkin? Ya. Pagi Pak. Iya Pak. Dari mana? Mau tanya. Saya Gio dari kumparan.com. Mau izin tanya Pak, mungkin dalam permohonan itu Pak, apa dijelaskan nggak sih Pak alasan-alasannya? Terus mau dijelaskan juga Pak, ini kan sudah ada anak Pak. Nanti anaknya kira-kira bakal kemana, apa diatur juga Pak dalam permohonan itu? Kasih Pak. Jadi alasan permohonannya itu karena sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada saling pengertian satu sama lain, itu pada garis besar. Tapi secara detailnya kan nanti di dalam persidangan akan terungkap. Kemudian permohonan cerai ini adalah murni cerai talak, artinya perceraian diajukan oleh suami. Sedangkan mengenai penguasaan anak pasca perceraian ini tidak dibahas dalam surat permohonan tersebut. Jadi murni saja perceraian. Cukup jelas? Pak, ini Rizky menjatuhkan talak berapa ya Pak? Kalau di pengadilan kan apa yang dikatakan di luar pengadilan itu tidak dianggap ada perceraian. Jadi perceraian itu dianggap sah setelah ada putusan pengadilan dan si pihak suami sudah menjatuhkan talak nanti di depan sidang.
Kalau di dalam surat permohonannya memang di situ ada dijelaskan bahwa dia sudah 2 kali menjatuhkan talak karena memang terlibat perselisihan. Tapi itu oleh pengadilan tidak dianggap sebagai suatu perceraian resmi. Berarti itu secara agama kali ya Pak ya, 2 kali talak itu ya Pak ya? Enggak juga sih, karena sekarang kan yang resmi itu di pengadilan. Jadi tidak ada istilah talak. Berapapun suami mengucapkan talak di luar persidangan itu tidak dianggap. Sidang selanjutnya apakah keduanya diwajibkan hadir atau seperti apa Pak Mustafa? Ya diperintahkan aja. Perintahkan aja. Masalah datang dan tidaknya itu kan hak dia. Tapi secara formil kami panggil secara resmi untuk hadir dalam persidangan. Artinya untuk pihak pemohon untuk memastikan bahwa betul-betul dia itu mengajukan permohonan cerainya itu dihadirkan untuk sidang. Untuk pihak termohon juga untuk membela hak-haknya di depan persidangan itu dipanggil. Nanti kalau dua-duanya hadir secara personil, ya kita dinasihati, didamaikan, dimediasi. Setelah tidak berhasil, barulah sidang dilanjutkan ke pemeriksaan perkara. Ada lagi yang lain guys? Teman-teman? Pak, halo. Halo? Pak, kalau untuk Rizky sama Nadia sendiri masih dalam satu rumah nggak sih Pak? Kalau menurut data yang masuk, sudah bisa. Sejak Oh berarti Agustus. udah satu rumah ya Pak? Ya, ya. Sudah serumah. Sejak kapan tadi Pak? Gimana? Agustus. Sejak kapan pisahnya? Tadi saya lupa lagi, Agustus 2021 apa 2020 ya. Pokoknya di sekitar bulan Agustus. Tadi saya datanya lupa lagi. Hanya saya baca sepintas saja surat permohonan. Ada lagi? Ayo ada lagi yang mau ditanyain mumpung Pak Mustafa bisa nih. Halo Pak Mustafa. Oh, Saya Yuli dari suara.com. Mau tanya soal tidak cocokan rumah tangga itu yang terjadi sudah sejak kapan ya Pak? Dan mungkin dalam bentuk seperti apa? Terima kasih. ya secara detail kan saya sebagai humas tidak ikut menyidangkan perkara. Dan perkara itu baru sidang pertama ya. Jadi hanya baca sepintas di surat permohonan itu karena adanya ketidaksepahaman dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain. Mungkin yang satu di Jakarta, satu di Bandung dan begitu. Alasan pisah rumahnya itu ya secara detail mungkin akan terungkap nanti dalam persidangan. Jadi itu hanya garis besarnya aja, dia sudah tidak ada kesepahaman, tidak ada saling meladeni sebagai pasangan suami istri. Pak mau tanya Sejak Pak, kapan itu Pak mungkin? sejak pisah rumah. Halo? Halo ya Pak, masuk ya Pak. Hmm. Pertanyaan Pak, sejak pisah rumah dari Agustus itu Pak, apa Rizky tetap menafkahi Pak? Antara keduanya mungkin seperti apa Pak di dalamnya? Kalau masalah itu tidak dibahas di dalam permohonannya. Biasanya itu akan ditanya oleh hakim dalam persidangan tentang yang permasalahan-permasalahan yang belum dalam, baik itu mengenai nafkah lahir maupun nafkah batin. Gitu. Jadi kami tidak bisa menyampaikan karena itu kan masalah privasi ya. Tapi dalam persidangan pasti akan terungkap.
saya mau tanya, ketidakcocokan itu adakah dari masalah detailnya yang disampaikan dari pemohon, Pak? Finansial atau mungkin Pak orang ketiga? Belum terungkap. Kan mereka pun belum ketemu dalam persidangan, jadi hakim juga belum bisa menggali mengkorek dari masing-masing pihak apa sesungguhnya yang menjadi persoalan rumah tangganya sehingga menjadi tidak harmonis, sehingga salah satu di antara mereka mengambil jalan pintas untuk berceraikan. Jadi itu belum terungkap, dan itu pun hanya sebatas dalam persidangan nanti dan dimuat dalam berita acara. Kecuali nanti kalau putusan terbuka untuk umum, maka di situ akan kita lihat dan dengar apa sesungguhnya yang menjadi persoalan dalam rumah. Selama itu belum dituangkan dalam sebuah putusan, itu tidak bisa di open bar gitu. Alasan-alasan yang sifatnya pribadi, termasuk kami juga sebagai hukum tidak bisa menjelaskan lebih mendalam. Pak, terkait tadi kan ada 2 kali talak Pak, dalam permohonan itu sudah ada 2 kali talak. Itu kapan aja ya Pak ya? Apa di tahun yang sama atau di tahun sebelumnya? Begitu betul kan, dari data cuma ada baca sepintas 2 kali mengucapkan talak kan. Oke Pak.